Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haryado Muti, NIM 120140004 dari Prodi Teknik Informatika kelas TPB 49. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah PKS 2, yaitu membuat dua program sederhana sesuai mata kuliah pilihan. Nah, kali ini saya memilih mata kuliah pilihan yaitu Matematika Dasar 2 dan Fisika Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program yang pertama, flowchart-nya, yaitu Matematika Dasar 2. Latar belakang saya memilih program Matematika Dasar 2 ini adalah untuk mempermudah user atau pengguna dalam mencari nilai. Yang pertama, mean data tunggal, yang kedua, median data tunggal, yang ketiga, ragam variasi data tunggal, di mana pengguna atau user akan menanyakan program mana yang ingin dicari dari ketiga program itu, agar lebih mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu latar belakang yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi programnya atau flowchart-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang main program. Dalam main program ada deklarasi tipe data string dan variabel ulang, di mana tipe data string adalah untuk memasukkan karakter dengan variabel yang bernama ulang. Selanjutnya ada perulangan do while di sini. While-nya di bawah. Di mana perulangan itu ada 3, perulangan while, do while, dan for. Perulangan do while, perulangan yang melakukan sebanyak 1 kali dulu, lalu dicek kondisi di akhir. Sedangkan while, dicek kondisi dulu, lalu akan melakukan perulangan. Kalau for, ada batas awal dan batas akhir. Untuk program ini saya menggunakan do while, di mana program akan menjelaskan 1 kali dulu, lalu akan dicek di akhir. Maka program akan ke sini, langsung tampil output. Selamat datang di program matematika. Ada output lagi, ini akan tampil nama, NIM, Prodi, kelas TPB. Lalu akan program menghitung mean, median, ragam data tunggal. Selanjutnya ada tipe data integer, variabel pilihan program, di mana tipe data integer adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada mean data tunggal, ini akan tampil di layar. Yang kedua, median data tunggal akan tampil di layar. Selanjutnya ada ragam variasi data tunggal. Lalu akan menanyakan programnya. Masukkan pilihan program yang ingin diinputkan. Kita inputin antara 1, 2, ataupun 3. Kita inputin di variabel input pilihan program. Selanjutnya akan dicek di percabangan if. Jika kondisi yang pertama terpenuhi, maka akan menjalankan statement true. Jika kondisi pilihan programnya tidak sama dengan 1, maka akan ke false. Akan dicek lagi. Jika kondisi pilihan programnya sama dengan 2, maka akan menjalankan statement true. Jika pilihan programnya tidak sama dengan 2, maka akan ke false. Ke sini. Jika pilihan programnya sama dengan 3, maka akan menjalankan statement true. Jika false, maka akan menjalankan statement false. Tidak ada pilihan program dan pilihan program berakhir. Selanjutnya, kita inputin contoh input pilihan programnya sama dengan 2. Kita cek di percabangan yang pertama, if pertama, pilihan program sama dengan 1. Kita tadi inputin 2. 2 sama dengan 1, benar atau salah, maka akan false. Tidak akan menjalankan statement true ini. Maka akan ke sini. Pilihan program sama dengan 2. Jika bernilai true, maka akan menjalankan ini. 2 sama dengan 2, maka true akan ke sini. Ada tipe data integer dan variabel n. Selanjutnya akan output. Anda memilih menentukan median data tunggal. Selanjutnya ada output lagi. Median adalah data tunggal. Ini akan tampil di layar. Output, masukkan banyak data. Kita inputin banyak datanya. Terus ada deklarasi. Tipe datanya integer dan variabel bernama data dengan indeks array sama dengan 5. Artinya apa? Kita mempunyai tipe data integer dan variabel yang bernama data yang mempunyai penyimpanan sebanyak 5. Di mana array selalu dimulai dari indeks 0 sampai indeks yang ditentukan. Selanjutnya ada tipe data integer lagi dengan variabel median dengan penyimpanan sebanyak n. N itu apa? N itu banyak data yang kita inputin. Jadi si variabel median ini mempunyai banyak data sebanyak n. N itu apa? N banyak data yang kita inputin. Selanjutnya ada tipe data integer i. Ini untuk perulangan. Terus ada perulangan for. For itu ada batas awal dan batas akhir, di mana batas awalnya 0 dan batas akhirnya n-1. Selanjutnya ada data. Ada lagi data lagi. Output, masukkan 5 data bilangan bulat.
kita inputin 5 data di sini. Kita sudah menginputkan 5 data, di mana data indeks 0, data indeks 1, data indeks 2, data indeks 3, data indeks 4 kita inputin. Selanjutnya ada assign rumus. Median sama dengan 2. Median itu apa? Median itu data tengah. Data tengahnya itu apa? Dari 5 ini adalah data kedua. Jadi kita assign aja median indeks I sama dengan data indeks 2. Selanjutnya perulangan di sini, jika perulangannya masih terpenuhi, maka akan menjalankan perulangan lagi sebanyak perulangannya tidak terpenuhi. Contohnya di sini perulangan tidak terpenuhi, maka program akan ke sini dan melakukan ada perulangan lagi di sini, di mana batas awalnya 0 dan batas akhirnya N-1. Selanjutnya program akan ke sini akan menghasilkan hasil dari median indeks I sama dengan data indeks 2, maka akan tampil di output sini. Selanjutnya program akan ke sini, jika kondisinya masih terpenuhi maka program akan terus mengulang, jika tidak maka program akan ke bawah sini. Nah, ke sini, selanjutnya akan tampil output. Ketika jika ingin menginputkan ulang, kita ketik input ya, kan ya, maka akan dicek di while di sini. Jika while-nya sama dengan ya, jika kita ingin menginputkan ulangnya sama dengan ya, maka akan true ke atas, maka akan mengulang program dari sini, dari atas ke sini, akan tampil, akan menanyakan lagi. Jika selain ya, maka program akan ke false atau akan menampilkan ini, program berakhir semoga nilai maksimal, dan ada output lagi amin. Mungkin cukup untuk program matematika dasar 2. Kita lanjut ke program yang kedua. Selanjutnya untuk program yang kedua atau flowchart yang kedua, saya menggunakan mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana latar belakang saya memilih program ini adalah untuk mempermudah pengguna atau user dalam menentukan rumus dari yang pertama rumus hidrostatis, yang kedua rumus cepat rambat gelombang bunyi, yang ketiga rumus hukum Ohm. Nah, pengguna akan menginputkan rumus mana yang ingin dicari agar lebih mempermudah pengguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu latar belakang yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari programnya, isi dari main programnya. Yang pertama ada output. Ini akan tampil di layar, selamat datang di program fisika. Akan tampil nama saya, terus name, prodi, terus ada output lagi TPB-nya. Selanjutnya ada deklarasi string dan variabel ulang, di mana deklarasi string adalah menginputkan karakter yang bernama variabel yang bernama ulang. Selanjutnya ada perulangan nih di sini. Perulangan do while, while-nya di bawah. Perulangan do while adalah perulangan yang menjalankan satu kali dulu program. Perulangan do while adalah perulangan yang menjalankan sebanyak satu kali program terlebih dahulu. Kemudian akan dicek hasilnya. Perulangan do while adalah perulangan yang akan menjalankan sebanyak satu kali perulangan. Kemudian akan dicek kondisinya. Jika kondisinya terpenuhi, maka program akan mengulang kembali. Jika tidak, program akan berakhir. Seperti itu. Selanjutnya akan lari ke sini programnya. Sini akan deklarasi lagi. Tipe data integer, variabelnya pilihan. Tipe data integer adalah bilangan bulat. Selanjutnya akan tampil output sini, rumus hidrostatis, yang kedua rumus cepat rambat gelombang bunyi, yang ketiga rumus hukum Ohm, dan akan menanyakan masukkan rumus pilihan. Artinya apa? Kita menginputkan atau mencari rumus dari ketiga ini, mana yang ingin kita cari. Input pilihan tadi yang ingin kita cari itu antara 1, 2, dan 3. Terus dicek di percabangan if, pilihan sama dengan 1. Jika pilihannya sama dengan 1, statement true, maka akan menjalankan statement yang true. Jika pilihannya tidak sama dengan 1, maka akan ke false. Akan dicek lagi di percabangan kedua. Jika pilihannya sama dengan 2, maka akan menjalankan statement true. Jika pilihannya tidak sama dengan 2, maka akan melanjutkan ke percabangan selanjutnya. Jika pilihannya sama dengan 3, maka akan menjalankan statement true. Jika tidak, maka ke false ini, dan tidak menjalankan apapun di sini karena tidak ada perintah. Contoh, kita inputkan angka pilihannya 1.
kita inputkan 1, maka akan dicek di sini. Pilihan sama dengan 1. Jika pilihannya sama dengan 1, maka akan true. Akan tampil deklarasi tipe data integer dan variabel n. Selanjutnya akan tampil output di sini. Anda memilih rumus hidrostatis. Selanjutnya akan masukkan banyak data. Banyak data yang ingin kita inputkan di variabel n. Selanjutnya ada output. Ada tipe data integer dengan variabel rho, g, h, dan p. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya tipe data integer yaitu bilangan bulat yang akan disimpan di variabel bernama rho, g, h, dan p, di mana masing-masing variabel itu mempunyai penyimpanan sebanyak n. N apa? N-nya itu banyak data yang kita inputin di sini. Selanjutnya ada tipe data integer, variabel i, di mana untuk melakukan perulangan. Ini perulangan for ada batas awal dan batas akhir. Batas awal 0, batas akhir n-1. Selanjutnya ada output, akan tampil di layar. Ini juga akan tampil di layar, masukkan row. Kita input si nilai row-nya. Selanjutnya ada output, masukkan gravitasi. Maka kita inputin G, indeks I. Selanjutnya ada masukkan ketinggian. Kita inputin H indeks I. Selanjutnya ada assign rumus P indeks I sama dengan row indeks I dikali G indeks I dikali N indeks I. Selanjutnya akan melakukan perulangan. Jika perulangan kondisinya sudah terpenuhi, maka akan menjalankan lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan menjalankan ke sini, programnya akan ketemu for lagi, di mana for ada batas awal dan batas akhir. Batas awalnya 0, batas akhirnya n-1. Selanjutnya ada output di sini. Untuk menampilkan hasil dari assign rumus tadi akan ditampilin di sini. Oke, selanjutnya program akan ke sini. Jika kondisinya masih terpenuhi, maka program akan mengulang lagi. Jika tidak, program akan ke sini. Nah, akan menampilkan ketik ya jika ingin menginputkan ulang program. Kita inputkan variabel ulang. Jika variabel ulangnya ini kita inputkan ya, maka akan dicek di while. Jika kita ketik ya, maka true ke atas, programnya akan mengulang lagi, akan menanyakan lagi dari sini. Jika selain ya, maka program akan ke false atau program akan berakhir. Begitupun untuk melakukan input pilihannya 2. Dicek di pilihan sama dengan 1, jika false maka akan ke sini. Jika pilihannya sama dengan 2, maka akan true, maka akan menjalankan statement ini. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya jika pilihannya 3, maka akan ke sini, dicek. Jika false, maka akan ke sini, pilihannya sama dengan 2. Jika false lagi, maka akan statement selanjutnya pilihannya sama dengan 3. Jika true, maka akan tampil ini. Caranya sama, penjelasannya sama seperti yang sebelumnya, di mana kita akan mencari rumus dari V. Selanjutnya, jika pilihannya lebih dari 1, 2, 3, atau selain itu, maka program akan cek di sini, false, akan ke sini lagi, false, akan ke sini lagi, false, maka akan ke sini programnya. Di sini tidak ada perintah. Selanjutnya program akan melanjutkan ke bawah sini, akan menanyakan apakah ingin menginputkan ulang. Jika ya, jika jawabannya ya, maka akan menginputkan ulang lagi di atas. Jika false, maka program akan berakhir. Mungkin seperti itu untuk flowchart yang saya buat untuk program fisika dasar 2. Langsung saja masuk ke programnya. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio 2019. Untuk program yang pertama, saya akan menjelaskan program matematika yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbagian program yang sudah saya buat. Yang pertama, line pertama ada include IOStream sampai line ketiga. Ini adalah kepala program. Kepala program adalah berfungsi untuk cout dan cin pada program. Di dalam integer main ada body. Yang pertama, di line kelima ada tipe data string dan variabel ulang, di mana tipe data string
menyimpan variabel yang bernama ulang. Do while. Nah, ini adalah perulangan, di mana perulangan itu ada 3. Perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for. Perbedaannya apa? Perbedaannya, perulangan do while, dia akan menjalankan program sebanyak 1 kali dulu, baru akan mengecek kondisi selanjutnya. Sedangkan while, mengecek kondisi dulu, baru menjalankan program. Semisal kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan program. Jika tidak, maka tidak akan menjalankan program itu. Nah, saya menggunakan do while, yang artinya program akan dijalankan dulu, baru dicek kondisinya. Jika kondisi yang di bawah while sini terpenuhi, maka akan mengulang kembali ke atas. Lanjut, cout endline. Ini fungsi endline buat mengenter. Saja cout sama dengan bintang ini untuk merapikan saja sebenarnya. Akan terlihat rapi seperti ini. Saya contohkan run. Nah, seperti ini. Cout artinya keluaran atau output. Mengapa saya menggunakan sama dengan ini? Karena agar terlihat rapi saja dilihat. Terus selanjutnya ada yang namanya deklarasi integer dan variabel pilihan program. Tipe data integer yaitu bilangan bulat. Contoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada cout nih, keluaran. Mean data tunggal. Cout 2, median data tunggal. Cout 3, ragam variasi data tunggal. Maka akan tampil seperti di konsolnya. Masukkan pilihan program yang akan dibuat. Akan tampil di cout. Terus ada cin. Cin ini fungsinya buat inputan pengguna. Contoh, kita menginputkan dari 1, 2, 3 ini menginputkan salah satu aja. Contoh, kita menginputkan nilai median. Nah, si 2 ini akan disimpan di variabel pilihan program. Selanjutnya, di bawahnya ada namanya percabangan if. Nah, percabangan if, jika kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan program. Jika tidak terpenuhi, maka akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya. Di mana kondisi selanjutnya, kita punya else if, pilihan program sama dengan 2. Jika benar, akan menjalankan program yang statement pilihan program sama dengan 2. Jika salah, maka akan menjalankan else if selanjutnya. Jika else if selanjutnya benar, maka akan menjalankan program. Jika salah, maka akan ke else paling akhir, tidak ada pilihan program. Oke. Selanjutnya paling atas. Kita dari sini. Pilihan program kita menginputkan 2. If pilihan program sama dengan 1. 2 disimpan di variabel pilihan program. Jadi, jika 2 sama dengan 1, maka akan menjalankan program. Ternyata si nilai 2 itu tidak sama dengan 1. Maka selanjutnya mengecek ke if selanjutnya, else if selanjutnya, atau kondisi selanjutnya. Nah, di else if, pilihan program sama dengan 2. Kita udah tahu nih pilihan programnya, kita nginputin 2 awalnya. 2 sama dengan 2, benar kan? Berarti akan menjalankan program yang di dalam sini. Dalam statement pilihan program sama dengan 2. Dalamnya ada integer n, deklarasi, tipe data integer, dan variabel n. Anda memilih program menentukan median data tunggal. Median adalah data tengah. Oke, masukkan banyak data. Akan tampil di output keluaran sini. Masukkan banyak data. Cin, inputan pengguna. Berarti kita menginputkan suatu nilai ke dalam komputer. Contoh, masukkan banyak data. Kita ingin menginputkan 2 data saja. Contoh 2. Nah, sekarang n bernilai 2. Oke. Ada float, tipe data float. Tipe data float adalah bilangan desimal. Biasa dibilang bilangan koma, seperti itu. Kayak 0, sekian, 0,2, 0,5, dan seterusnya. Terus data
array 5. Artinya, si data mempunyai penyimpanan sebanyak 5. Oke. Terus float median array n. Artinya, kita punya tipe data float variabel bernama median yang mempunyai penyimpanan sebesar n. N itu berapa? N itu masukkan banyak data tadi, C in N. Berarti si median penyimpanannya sebanyak 2. Ingat array selalu dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung kondisinya. Intinya array dimulai dari indeks 0. Selanjutnya ada for. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Yang artinya batas awal i sama dengan 0, batas akhirnya i kurang dari n. N-nya berapa? N-nya 2. Berarti i kurang dari n, i kurang dari 2. Dimulai dari indeks ke 0. Dimulai dari awal 0. Selanjutnya, nih, data ke i plus 1. Data ke i-nya awalnya 0. 0 tambah 1, 1. Makanya kenapa ini bisa 1? Karena i plus 1. Cout, masukkan 5 data bilangan bulat. Masukkan 5 data bilangan bulat. Cin. Nah, cin data indeks ke 0. Masukkan datanya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 data. Cin data indeks 0, ini saya inputkan 1. Data array indeks 1, saya inputkan 2, dan seterusnya sampai data indeks keempat, saya inputkan 5. Selanjutnya ada median sama dengan data kedua. Artinya apa? Median itu nilai tengah. Berarti kita nggak usah ambil pusingnya, si data array 2 kita sama dengan ini median. Data kedua berapa nih? 0, 1, 2, 3. Pasti jawabannya 3. Nah, kita enter. Nah, data kedua nih kita masukin lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Nilai median sama dengan 3. Benar. Data tengah. Median tengah. Oke. Data kedua 4. Oke, 4. Benar juga. Nilai median data ke i plus 1. Nilai median data ke 0 tambah 1, 1 adalah 3. Median ke i. Ingat median ke i-nya berapa tadi? Di assign. Median i sama dengan data array 2. Oke. Ketik ya jika ingin menginputkan ulang. Kita ketik ya. Oke. Nah, dia akan kembali lagi ke program ke atas. Kenapa bisa demikian? Karena ingat do while. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu program fisika. Nah, seperti ini program fisika saya. Sebentar, saya clear dulu yang matematika sebelumnya. Nah, oke, seperti ini. Saya menjelaskan program dari awal ya. Baik, ada include a stream using namespace std, artinya kepala program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, cout, output akan tampil di program. Selamat datang di program fisika. Nama, name, prodi, kelas akan tampil nanti di outputnya. Terus ada deklarasi string. Deklarasi tipe data string, variabel namanya ulang. Oke, selanjutnya do. Do adalah perulangan. Perulangan ada 3. Perulangan do, while, sama while, do while, dan for. Ada 3 perulangan yang wajib diketahui untuk PKS semester ini. Do ada integer pilihan. Di program fisika kita menentukan atau memilih dari ketiga rumus. Yang pertama rumus hidrostatis, rumus cepat lambat gelombang bunyi, dan rumus hukum Ohm.
integer pilihan, tipe data integer dan variabel pilihan. Cout, yang pertama rumus hidrostatis, yang kedua rumus cepat lambat gelombang bunyi, yang ketiga rumus hukum Ohm. Ada cout, masukkan pilihan rumus 1, 2, 3. Cin, inputan pengguna, variabel pilihan. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan menjalankan statement yang di sini. Dan jika pilihannya tidak sama dengan 1, maka menjalankan else if yang kedua. Jika tidak sama dengan 2 juga, maka else if yang selanjutnya pilihannya. Else if yang ini akan dijalanin. Jika kondisinya tidak terpenuhi juga, maka akan menjalankan ke bawah, ke else ini. Else. Nah, if pilihan sama dengan 1, ada integer n, kalau dia bernilai benar maka akan menjalankan statement yang ini. Integer n, integer, tipe data, variabel n. Cout, Anda memilih hidrostatis. Jika kita ketikkan 1, maka akan rumus hidrostatis. Kita ketikkan 2, cepat lambat gelombang bunyi. Yang ketiga, rumus hukum Ohm. Masukkan banyak data, Cin n. Ini rumus dari hukum hidrostatis. Integer, rho Rn, G Rn, H Rn, P Rn. For perulangan. Ini array, ini perulangan. Data ke I plus 1. I-nya bermula 0 plus 1, 1. Masukkan rho. Rho-nya berapa? Masukkan gravitasi, cout, Cin, gravitasi, masukkan ketinggian, Cin ketinggian, dan ada assign. Nah, assign. Terus ada for yang kedua. Data, ini untuk menampilkan hasil data kedua. Oke, data ke 1 untuk rumus tekanan hidrostatis adalah hasil dari assign ini P RI akan tampil di P di sini. Program berakhir. Kita coba run. Nah, jadi seperti ini. Misalkan masukkan pilihan ruas 1. 1 pasti rumus hidrostatis. Nah, Anda memilih rumus hidrostatis, kita lihat di atas. Nah, masukkan banyak data, 2 misalkan data yang kita inputin. Rumus hidrostatis sama dengan P rho GH. P dikali rho di P sama dengan rho dikali G kali H. Data ke 1, rho-nya misalkan 4. Gravitasinya rata-rata 10 untuk fisika. Terus masukkan ketinggiannya misalkan 12. Data kedua sekarang 6, ininya 10. Nah, ketinggiannya misalkan 42. Nah, akan tampil seperti ini. Data ke 1 untuk rumus tekanan hidrostatis 400, dan data kedua rumusnya 2520. Nah, ditanya lagi, ketik ya jika menginputkan ulang. Kita ketik ya, maka akan kembali lagi ke atas. Mungkin kita ketik tidak, maka akan menjalankan program berakhir seperti ini. Nah, program berakhir.